Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Satrio Dwi Cahyo, bisa dipanggil Tio, NDH dari NDH nomor 15 dari unit Satuan Kerja Polisi Pamung Praja, jabatan di bagian ketentraman umum. Baik, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Agustianor, biasa dipanggil dengan Lutfi, NDH nomor 13, eh, kerjaan asal dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatan sebagai Arsiparis terampil. Terima kasih. Perkenalkan, nama Ulun Hana Helminia Putri, biasa dipanggil Hana. Untuk unit kerjanya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan Arsiparis terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasri, biasa dipanggil Nasri atau Ari, asal instansi dari Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatan Polisi Pamong Praja terampil. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zaki, NDH 17, dari instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan untuk jabatan sebagai arsiparis terampil. Terima kasih. Oh, ini kita bahas yang sudah jadi infografisnya ya. Hmm. Oke deh, buka Mas Satrio. Oke, sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktu yang sudah bilang sangat lengkap ya. Sebelumnya mari kita buka pembuatan video ini dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas terkait dengan hasil diskusi infografis yang kita angkat sebagai yang kita akan membahas sebuah isu di instansi yang kita angkat waktu pertemuan kemarin yang yaitu di mana tentang pelayanan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan atau LKD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab untuk mengelola, melestarikan, serta menyediakan akses terhadap arsip statis dengan mengunggah arsip statis ke dalam SIKN agar dapat diakses secara luas melalui jaringan informasi kearsipan nasional atau JIKN sebagaimana bagian dari pelestarian memori kolektif bangsa. Untuk tahap-tahapannya, yang pertama adalah koordinasi internal, yaitu koordinasi dengan bidang pengelolaan kearsipan untuk daftar arsip satu. Lalu untuk yang kedua itu ada penulisan arsip yang dimana itu adalah mencari arsip di lemari simpan atau roll Mbak, sorry, bisa agak dibesarkan sedikit. Oh, udah. Nah, sorry. Saya ulang lagi, untuk yang nomor dua itu adalah penelusuran fisik arsip atau yaitu mencari arsip di lemari simpan atau roll, roll opaque sesuai daftar. Lalu untuk nomor tiga adalah pengecekan dan penyusunan fisik yang dimana adalah pemeriksaan kondisi arsip dan daftar isi berkas. Lalu yang nomor empat adalah digitalisasi arsip atau memindai arsip menggunakan scanner standar arsipan. Lalu untuk nomor lima adalah pengolahan dokumen digital yang dimana mengedit hasil scan atau
memperbaiki dari hasil scanning agar terlihat menjadi hasil dokumen yang sempurna. Lalu untuk nomor 6 itu adalah rename file atau mengganti nama file yang sesuai dengan judul yang akan diaktifkan. Lalu untuk nomor 7 adalah pengajuan ANRI atau bisa dibilang ajukan arsip ke sorry, pengajuan ke ANRI yang dimana adalah ajukan arsip ke ANRI untuk persetujuan unggah ke SIKN. Lalu untuk yang terakhir adalah unggah ke SIKN, unggahan arsip ke SIKN setelah persetujuan dari ANRI seperti itu. Perlu diketahui untuk saat ini pengisian kode klasifikasi arsip dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan beberapa kendala antara lain tingginya risiko kesalahan input, proses pengisian memakan waktu lama, lalu hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah tersebut dengan penggunaan spreadsheet otomatis yang dapat langsung mengisi kode klasifikasi berdasarkan jenis aplikasi seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditambahkan atau ditanyakan terkait dari tahap pengerjaannya. Dari saya, ini kan hasil akhir isu yang kita ambil dari semua isu-isu yang kita punya ya, punya Mbak Hana. Nah, paling dari isu ini manfaatnya kalau diterapkan tuh apa ya? Maksudnya dijalankan isu ini nih, apa manfaatnya itu Mbak Hana? Baik, silakan untuk bahannya bisa menjelaskan secara perlahan. Untuk manfaatnya sendiri, tentunya itu efisien dalam proses pengerjaan dari kode klasifikasinya, dan yang kedua itu mempermudah temu balik arsipnya. Berarti pengerjaannya lebih ringkas gitu ya Mbak ya? Iya Kak, jadi lebih efisien untuk pengerjaannya. Oke, oke. Mungkin dari Mas Jasya dan pertanyaan lagi Mas, dan Mas Ari. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan terkait dengan tahapan pengerjaan yang mungkin bisa dibilang ada penambah sedikit di bagian tahapan ini atau tahapan ini mungkin ada yang disampaikan seperti itu. Silakan. Dari Mas Ari gimana Mas? Apa ada tambahan lagi atau pertanyaan Mas? Gak ada Mas, kalau dari Run cukup, mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari Mbak Hana apa segala macamnya ya kan. Udah sih, sama infografisnya pun menarik kan, berwarna, dan di gambarnya ini kan sudah jelas lah dijelaskan tahapannya dari 1 sampai 8. Itu aja sih Mas. Oke. Kalau dari Mas Jaki Mas, atau ada tambahan kah atau ada masukan atau pertanyaan seperti itu? Mungkin kalau dari Ulun lah, misalkan kan ini di tampilan infografisnya ada 8 tahapan pengerjaan ya. Nah, untuk menurut Ulun ini sekedar tanggapan aja, kan ada nomor 6 tuh rename file. Itu tuh kayak sekedar kegiatan ringkas saja kan, sekedar merename gitu. Nah, mungkin bisa jadi includekan ke poin-poin yang lain gitu. Nah, jadi sampai 7 aja mungkin yang tahapan pengerjaannya, karena untuk hal sekecil atau seringan itu tuh untuk dimasukkan ke tahapan pengerjaan ya kira-kira tuh kayak apalah, kurang kurang aja. Mungkin itu aja, Kang. Hmm, Hmm, ya baik, Kak, nanti nanti untuk tahapan ini nanti pada saat
pelaksanaan kegiatannya juga diperbaiki lagi dan dilengkapi lagi. Nah, terima kasih juga untuk sarannya, Kak. Oke, Terima kasih banyak untuk tambahan saran dari dalam tahapan pengerjaan. Kalau untuk yang pribadi, ya mungkin hampir sama-sama kayak tadi karena eh, pekerjaan ringan ini kan bisa dilakukan, mungkin bisa ditambahkan di posisi bisa jadi sebelum pengajuan masih di tahap kelima mungkin juga masih bisa karena kan situ sekalian dalam proses editing kan atau atau merapikan sebuah dokumen. Itu aja sih. Lalu untuk kegiatannya udah masuk di kegiatan aktif, masuk kegiatan juga kegiatan digital juga aktif. Kegiatan lain dari infografi cukup jelas dari setiap tahapannya dijelaskan walaupun secara singkat tapi udah jelas bagi orang awam pun juga memahami dari maksud dari apa seperti itu. Baik, atau dari bahannya ada tambahan lagi kah atau bagaimana Mbak? Untuk tambahannya mungkin dari apa yang sudah saya buat ini nantinya akan dimantapkan lagi pada saat konsul ke mentor dan juga ke coach, Kak. Jadi ini masih jatuhnya pemikiran sendiri. Dan nanti apabila ada sudah ada tadi masukan dari teman-teman, kemudian masukan dari mentor ataupun dari coach nanti untuk memperbaiki dari permasalahan atau isu masalah yang ada ini, Kak. Oke Mbak, terima kasih banyak. Berarti kesimpulan dari Zoom kita pada malam hari ini terkait dengan saran atau tambahan dari teman-teman tuh yang dimana yang bisa kita ambil secara garis besar untuk tahapan ini bisa kita lebih ringkas kembali terkait dengan tahapan-tahapan dari pengerjaan ini. Yang pertama itu untuk bagian rename file pun bisa kita inputkan atau bisa kita masukkan ke dalam pengolahan dokumen digital yang dimaksud ini bisa kita kerjakan bersama saat melakukan editing di file scanner. Lalu untuk yang berikutnya lagi termasuk dengan hasil dari bahan tadi karena masih proses kasar atau masih dalam tahapan pemikiran sendiri, mungkin nanti ke depannya bakal kita bahas bersama dengan mentor atau coach yang ada di posisi esok hari. Mungkin seperti itu sih untuk malam ini. Atau mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Kalau dari saya cukup jelas sih. cukup jelas saja, Bang. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak untuk kerjasama pada malam hari ini. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk hasil recordingnya bisa saya kirim di ini mas ya di grup ya. Termasuk dengan nanti bisa bisa tolong mungkin dari teman-teman sambil kita masing-masing membuat film. Jadi bisa kita bandingkan mana-mana yang lebih ringkas pembahasan. Oke, saya sebelumnya berterima kasih banyak untuk kesempatan pada malam hari ini. Mungkin kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.